Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di sini saya akan bikin video UAS. Di sini saya sebagai konselor dan dia konseling saya. Oke, jadi materi aku ini tentang konselor dalam konseling trait dan faktor. Oke. Jadi di sini dia itu sebagai konseling saya. Kamu boleh perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dela Puspita. Saya berumur 20 tahun. Mbak asalnya dari mana? Dari kampung Bandarjaya. Oke. Sebelumnya di sini aku akan memperkenalkan diri aku sebagai konselor. Nama aku Sinta Dwi Lestari. Aku dari kampus Universitas Lampung angkatan 2022. Nah, tujuan Mbak ini kesini tuh mau apa nih? Apa kita mau perkenalan dulu biar kita lebih kenal atau gimana? Perkenalan dulu boleh. Oke. Aku ini di sini. Oke, Mbak ini ke sini nih bertujuan apa sih kalau boleh tahu? Apa tuh gimana? Ingin mencari solusi tentang percintaan sih, Kak. Oke, sebelumnya aku bakalan ngejelasin Mbak ini kalau curhat di sini jangan takut-takut karena kita itu sudah ada perjanjian ya. Jadi yang tahu hanya kita dan Tuhan. Nggak bakalan ada orang di luar sana yang bakal tahu cerita Mbak atau kisah Mbak yang bakal Mbak ceritain ke saya. Oke, di sini aku akan mengajukan pertanyaan nih ke Mbaknya. Ceritakan sih diri Mbak atau ya diri Mbak dulu deh. Kan ini Mbak mau tentang percintaan ya. Nah, aku pengen tahu nih karakter Mbaknya tuh kayak mana. Karakterku itu sebenarnya aku nggak bisa kesinggung masalah fisik pertama. Terus kedua juga aku orangnya gampang emosi sih Mbak, kalau misalnya tiba-tiba dibilang apa gitu. Aku juga nggak bisa Mbak kalau misalnya marah tapi meluapkan marahku itu nggak bisa, cuma bisa diem gitu. Ya udah sih Mbak, kayak gitu. Ini sekarang tuh apa sih yang Mbak suka sama yang Mbak nggak suka dalam hal apapun? Apa ya? Aku nggak suka kalau misalnya lagi serius terus jawabannya bercanda, itulah Kak. Kayak sedang kalau punya serius kalau bercanda. Terus yang aku suka kalau misalnya ada orang cerita ke aku, atau aku juga suka kalau misalnya deep talk. Berarti itu Mbak tuh orangnya sukanya yang to the point dan bisa ngejaga omongan ya. Boleh. Ya, seperti itulah Kak. Apa nilai-nilai keyakinan Mbaknya yang paling penting menurut Mbak ya? Keyakinan tuh dalam hal apapun, kayak agama atau kan ini Mbak konseling ke sini untuk percintaan ya, masalah percintaan. Berarti yang dibahas tentang percintaan dong. Nah, dalam itu tuh apa sih yang menurut Mbaknya itu tuh keyakinan Mbaknya sendiri yang harus ada di pasanganku ya? Ya. Kalau aku sih sebenarnya kalau di pasangan cuma ingin mengerti, terus bisa menjaga ucapannya, nggak toksik gitu Kak.
Oke, berarti ya pasti semua orang pasti maunya begitu ya Mbak ya. Iya. Bahkan diri saya sendiri pun pengennya kayak gitu nih. Jadi ya bagus lah, bagus keyakinannya itu. Bagaimana sih Mbak cara menanggapi stres, banyak pikiran itu gimana caranya? Caranya aku apa ini Menanggapi. menanggapi kalau aku lagi stres, lagi banyak pikiran, ya salah satunya cerita ke seseorang yang bisa diajak berbicara, bisa memberi solusi, bisa memberi masukan, seperti itu. Oke. Bagaimana sih Mbak ini bisa berkomunikasi dengan orang lain? Bisa dengan orang baru, bisa dengan orang yang sudah kenal lama. Itu gimana sih cara berkomunikasinya Mbak ini? Cara berkomunikasinya ya kalau misalnya untuk orang baru sih kayak welcome aja sih, kayak namanya orang baru, biar dia juga nggak langsung menebak aku seperti apa. Kalau orang lama kan udah pastinya, kalau yang udah kenal aku pasti udah tahu karakterku dong, kayak gimana akunya gitu. Kayak pas lagi bad mood, soalnya lagi nggak pengen diganggu, pasti balasnya cuek gitu-gitu ya. Iya sih. Kurang lebihnya begitu ya. Apa yang apa kekuatan dan kelemahan Mbak ini dalam berhubungan dengan orang lain? Contohnya pasangan, teman. Nah, itu tuh kekuatan dan kelemahan Mbak tuh gimana? Kalau kekuatan dalam arti kayak Mbak ini biasanya orangnya have fun, happy gitu-gitu kan. Kalau kelemahan benar-benar yang gak bisa berteman sama orang yang toksik atau orang-orang yang dalam omongan itu nggak bisa dijaga. Kalau ya bener sih Mbak, kalau misalnya yang kelemahanku ya cuma itu, nggak bisa berteman dengan seseorang yang selalu mengatai fisik atau bullying gitulah. Kalau Bercanda, bullying gitu ya, dalam arti bercanda gitu. Walaupun bercanda, kalau menyangkut fisik pasti tersinggung. Ya, oke. Ini aku mau nanyain situasi faktor eksternal mbaknya sendiri ya. Bagaimana hubungan Mbak dengan keluarga dan teman? Baik sih Kak, kalau untuk keluarga sih selalu, ya namanya keluarga pasti keluarga dekat ya, jadinya ya apapun ya diceritakan ke keluarga. Bagaimana pekerjaan Mbak mempengaruhi hubungan Mbak? Jadi kayak Mbak kan kerja nih. Nah, itu tuh mempengaruhi hubungan Mbak nggak sih dengan keluarga, teman atau pasangan? Nggak sih Kak, kalau itu kan pasti kalau di kerjaan ada sendiri, di keluarga sendiri, teman sendiri pasti punya batasan sendiri sih. Apa faktor eksternal yang lain mempengaruhi hubungan Mbak? Faktornya tuh karena kita memiliki tujuan untuk ke jenjang yang lebih serius. Apa sih Mbak yang kamu harapin dari pasangan kamu? Bisa membimbingku sih Kak ya, sebenarnya membimbing aku menjadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, intinya untuk kedepannya menjadi seseorang yang lebih baik. Apa masalah utama yang kamu hadapi dalam hubungan kamu? Masalah utama sih hadirnya orang ketiga. Selain itu Kak, kayak biasanya kan banyak tuh cekcok, berantem dari cara berpikir. Semuanya banyak arah berpikirnya maju tapi cowok itu nge-stuck di situ aja. Itu jadi masalah juga nggak sih? Iya Kak, apalagi kalau misalnya tentang berbedanya pola pikir, itu akan menjadi sesuatu yang sangat rumit dalam hubungan Kak. Soalnya kan kita mikir ke depan, tapi cowok kita cuma mikir ke situ-situ aja sih Kak. Jadinya kita nggak bisa memikir
luas tentang hubungan itu mau gimana. Iya betul. Kan biasanya ya Kak, biasanya kalau punya pasangan yang pikirannya juga di situ-situ aja, sedangkan kita mencoba berpikir maju, pasti eh, kita sama cowok kita pasti dianggapnya kita yang terlalu meninggi, yang nggak bisa menghargai pasangan, yang pasangan selalu ngerasa direndahin gitu-gitu kan. Oke, kapan dan bagaimana masalah itu bisa muncul biasanya? Kalau masalah itu biasanya muncul jika kita lagi apa sih bahasanya ya, kayak lagi berdiskusi sih Kak. Hmm, Berdiskusi untuk kedepannya pasti masalah itu selalu muncul tentang berbedanya pola pikir. oke. Bagaimana Mbak ini dengan pasangannya bisa mencoba meleraikan masalah itu? Dengan cara apa? Mencari solusi terbaik sih Kak. Bisa cowoknya diajak berkomunikasi dan mencari. Biasanya kan kalau orang udah berantem kayak gitu kan, bahkan berkomunikasi aja pun udah kayak udah bener-bener gak baik kan. Pasti jatuhnya kalau dipaksain terus malah toksik gitu-gitu kan. Iya sih Kak. Oh, sebenarnya kalau kayak gitu nggak tahu gimana menyelesaikannya, karena pasti nanti kita apa ini kayak langsung marahan itu. Ya pasti ya, kalau itu mah semua hubungan bahkan yang sudah berkeluarga pun bisa terjadi ya. Iya. Apa yang telah Mbak lakukan untuk memperbaiki hubungan Mbak sekarang sama cowoknya ini? Eh, memperbaiki hubungan aku ya, kalau misalnya lagi marahin gitu ya Kak, kita cari sumber masalahnya dulu sih. Kalau misalnya aku yang salah, Iya. ya aku minta maaf. Cuman kalau misalnya si dari pihak cowoknya yang salah, pasti aku bukan langsung minta maaf sih Kak, lebih tepatnya kayak aku cuma tanya-tanya dia. Ya bukan tanya dia, kamu nggak merasa bersalah, kamu ada yang salah nggak dari semua ini gitu. Oke. eh eh aku nih pertanyaan terakhir ya ke Mbaknya. Apa sih yang Mbak harapkan dari konselor sekarang ini? Harapannya mencari solusi agar aku tuh bisa aku sih tujuannya konselor ini ya Kak, aku bisa keluar dari hubungan dengan seseorang itu apa ini, bisa keluar dari hubungan yang toksik. Oke. Ini aku ada tips buat Mbaknya. Ya bolehlah. Ini itu ada. Aku kan tadi beberapa ada pertanyaan kan. Ini jawaban untuk pertanyaan yang terbuka nih. Pertanyaan terbuka mendorong Mbak itu untuk memberikan jawaban yang detail dan jelas. Aku bakal ngasih kan Mbak ini sebagai klien aku ya. Aku bakal ngasih ketertarikan Mbak buat cerita sama aku biar kayak, oh ternyata aku konselor sama yang ini tuh aku lebih cocok nih, dia lebih happy, diajak ngomong juga lebih enak, lebih seru, lebih leluasa gitu kan. Nah habis itu aku tuh bakal bersikap empatik untuk Mbaknya. Ya aku bakal ngasih saran. Kan Mbaknya ini dari saran aku, Mbaknya kan jatuh di hubungan yang toksik ya. Ya kalau seumpamanya menurut Mbak cowoknya ini bisa berubah, coba diajak berubah pelan-pelan. Mungkin emang cara berubah itu nggak secepat itu ya. Ya minimal 1 bulan 2 bulan. Memang ngerubah sifat itu nggak mudah. Cuman apa sih, kalau emang udah sama-sama sayang pasti bakal bisa berubah kan.
pasti bakal ada yang bisa dirubah. Nah, Mbak juga maksudnya bukan yang terlalu ini banget ya soal percintaan. Dapat dukungan dari keluarganya juga baik, dari pertemanan juga baik, dari saudara-saudara juga baik. Ya selagi Mbak ngerasa cowok itu nggak baik, kenapa bimbang dengan pilihan Mbak, sedangkan keluarganya Mbak aja selalu ada gitu kan. Jadi nggak perlu bingung, nggak perlu pusing, selagi hubungan Mbak ini sama pacarnya belum menuju ke hal yang lebih serius, lebih baik dipertimbangkan lagi. Itu konselor dari saya ucapkan terima kasih. Mbak boleh kasih rating konselor dengan saya itu bagaimana? Ratingnya sangat bagus sih Kak. Untuk aku yang susah untuk memahami sesuatu, sangat mudah untuk aku terima masukan Mbaknya. Sangat baik sih Mbak. Alhamdulillah, semoga Mbaknya bisa cepat keluar dari hubungan yang toksik itu, karena Mbak juga dapat dukungan dari keluarga, jadi nggak perlu bingung, nggak perlu pusing, karena selalu ada keluarga dan teman yang selalu support dan dukung Mbaknya. Oke, jadi itu tadi video konselor saya akhiri. Oh iya, jadi ini tuh tugas UAS aku ya guys. Aku tuh ada UAS UAS ini itu bertujuan untuk meluluskan mata kuliahku. Jadi makasih yang udah nonton dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.